Selamat siang, Pak Rino Dwi Putra dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berisikan saya sendiri, Clarissa Sarah, dengan rekan saya Gabriela Alexandra, Lucy Pane, dan Christine Kaban akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu kita akan membahas mengenai profil perusahaannya. Yang pertama, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan mie dan makanan siap saji yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan Salim Group yang dikelola secara terpisah. Perusahaan ini resmi dibangun pada tanggal 2 September 2009 dengan memisahkan diri dari industri makanan juga industri minuman yang ada. ICBP terdiri dari manufaktur, perdagangan, pengangkutan, dan pengelolaan mie, makanan matang, biskuit, cemilan ringan, makanan khusus, makanan olahan, dan minuman non-alkohol. Nah, untuk produk yang diproduksi oleh PT Indofood ini itu terbagi menjadi 6 kategori. Kategori pertama itu ada mie instan dengan merek Popmie, Sari Mie Gelas, Super Mie, Sakura, mie telur cap 3 ayam. Selanjutnya adalah dairy. Nah, dairy ini merupakan produsen susu UHT terbesar di Indonesia dengan merek yang terkenal yakni Indomilk. Untuk produk yang ketiga itu ada penyedap makanan, di mana salah satu produsen terbesar di Indonesia menghasilkan berbagai produk kuliner seperti kecap, sambal, saus tomat, dan campuran resep lainnya. Dengan merek terkenal yakni Indofood, Indofood Racik, serta Indofood Fries. Selanjutnya itu ada unit snacks, di mana PT Indofood ini bekerja sama dengan PT PepsiCo, di mana mereka menghasilkan produk-produk seperti Citato, Kitela, Lay's, Doritos, Cheetos, Jets, dan Chiki. Namun baru-baru ini PT Indofood CBP menghentikan kerjasama mereka dengan PepsiCo melalui anak usahanya PT Anugrah Indofood Beverage Makmur atau AIBM. Yang kelima itu ada nutrisi dan makanan tertentu. Nah, divisi ini merupakan salah satu divisi yang bergerak dalam bidang industri makanan bayi dan makanan khusus. Untuk mereknya yakni ada Promina, Sun, GoFit, dan Goel. Lalu ada minuman siap minum, di mana biasa juga disebut dengan RTD seperti air kemasan dan minuman buah yang membawahi merek Ichi Ocha, Club, dan Frutamin. Nah, untuk alur proses bisnisnya itu yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian yang ada sebagai bahan baku untuk memproduksi produknya. Karena PT Indofood ini memiliki lahan pertaniannya sendiri, jadi para petani itu hanya bekerja untuk lahan dari PT Indofood Sukses Makmur tersebut. Nah, selanjutnya mereka akan mengolah hasil pertanian mereka menjadi bahan baku yang siap digunakan dan untuk diolah di proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini, bahan baku yang tadi diambil dari hasil pertanian itu akan diolah di pabrik dengan komposisi yang sudah ditetapkan dan memastikan hasil produksi tersebut aman dan layak dipasarkan ke masyarakat. Untuk proses yang keempat adalah masuk pada proses pengemasan, di mana barang yang sudah diproduksi akan dikemas dengan mesin yang berjalan dengan otomatis dan
Pengemasan tersebut berjalan dengan cepat dan optimal sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah dikemas, maka barang-barang tersebut akan didistribusikan. Setiap 8 jam sekali, distributor akan mengirimkan produk-produk yang sudah dikemas tadi kepada outlet retail ataupun pasar-pasar tradisional. Karena PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak memiliki gudang penyimpanan dalam pabriknya, hal ini bertujuan untuk efisiensi dan mempercepat dari siklus produksi. Dengan memiliki jaringan yang sangat luas, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjamin pendistribusian produk ke outlet-outlet yang dilakukan dengan baik dan dalam waktu yang telah ditentukan. Sehingga nantinya produk-produk yang telah didistribusikan dapat tersedia hampir di seluruh pelosok untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk Indofood dengan mudah. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana posisi relatif PT Indofood dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Yang pertama itu, ancaman yang timbul dari pendatang baru itu kita nilai dapat sangat rendah karena citra dan merek PT Indofood tersendiri ini juga sudah sangat melekat di mata konsumen. Lalu yang kedua, kekuatan tawar-menawar supplier sangat rendah dikarenakan tidak sedikit pemasok yang mau bekerja sama dengan PT Indofood CBP. Jadi karena banyaknya pemasok yang ingin bekerja sama, maka PT Indofood CBP itu memiliki kekuatan untuk memilih harga yang ditawarkan pemasok mana yang akan dipilih oleh PT tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, persaingan antara perusahaan pesaing termasuk dalam persaingan sempurna, di mana perusahaan lain itu harus mengikuti harga yang ditetapkan oleh PT Indofood. Karena PT Indofood ini sudah bangun dari sejak lama, sudah dibentuk dari sejak lama, sehingga sudah memiliki harga pasar tertentu, dan di mana para pesaing-pesaing baru itu harus mengikuti harga yang ditetapkan PT Indofood jika mereka tetap ingin bersaing di pasaran. Yang keempat adalah kehadiran geografis yang luas, di mana PT Indofood CBP memiliki jaringan rekanan dan jaringan dealer yang sangat luas. Yang kelima, margin yang tinggi dibandingkan dengan pesaing industri. PT Indofood CBP masih memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding para pesaingnya. Yang keenam adalah model pendapatan yang beragam. Selama bertahun-tahun, PT Indofood CBP telah merambah berbagai bisnis di luar sektor tersebut. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan mengembangkan aliran pendapatan yang terdiversifikasi di luar sektor dan di luar segmen yang ada. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan penerapan Enterprise Resource Planning di PT Indofood. Jadi sebelum Indofood memakai ERP ini, Indofood kan memiliki berbagai divisi yang mengelola berbagai beragam produk, mulai dari bahan pokok, makanan siap saji hingga minuman. Masing-masing divisinya ini tentu memiliki kebutuhan manajemen yang spesifik, seperti produksi, distribusi, hingga penjualan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sebelum penerapan ERP ini, sistem informasi yang digunakan oleh masing-masing divisinya seringkali terpisah, sehingga menyulitkan dalam hal integrasi data dan proses bisnisnya. Tentu hal ini akan mengakibatkan inefisiensi dalam operasional dan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Ada beberapa tujuan utama dari penerapan ERP di PT Indofood. Terutamanya adalah untuk mengintegrasikan semua proses bisnis ke dalam satu sistem yang terpadu. Namun jika diperinci lebih jelas, dengan sistem ini, Indofood akan memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomasi proses bisnis, memperoleh visibilitas yang lebih baik atas seluruh operasi perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusinya, mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke data yang akurat dan real-time,
Dan yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi antar divisi dengan memastikan semua departemennya bekerja dalam satu platform yang sama. Untuk implementasi ERP-nya sendiri dilakukan dengan beberapa langkah utama. Yang pertama adalah pemilihan sistem ERP, di mana Indofood memilih sistem ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya, yang nantinya akan mampu mendukung skala perusahaan dan kompleksitas proses bisnisnya. Yang kedua adalah analisis dan perencanaan, di mana PT Indofood akan melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada dan merencanakan bagaimana sistem ERP akan diintegrasikan. Yang ketiga adalah kustomisasi dan konfigurasi. Indofood akan menyesuaikan dan mengkonfigurasi sistem ERP sesuai dengan kebutuhan spesifik Indofood, memastikan bahwa sistem ini dapat mendukung semua operasi bisnisnya secara efektif. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Indofood akan memberikan pelatihan yang komprehensif kepada semua penggunanya untuk memastikan bahwa semua karyawan yang ada dapat menggunakan sistem ERP ini dengan efektif. Dan yang terakhir adalah go live dan evaluasi, di mana Indofood ini akan mengaktifkan sistem ERP dan memonitor performanya, melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan apakah sistem beroperasi secara optimal. Dari penerapan sistem ERP ini tentunya PT Indofood akan mendapatkan banyak hasil dan manfaat, seperti akan menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan operasional yang kompleks dalam perusahaan skala besar seperti PT Indofood ini. Dengan sistem ERP juga, Indofood berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas sistem informasi yang paling dominan digunakan oleh perusahaan PT Indofood dalam menentukan keberhasilan mereka, yaitu sebelumnya dijelaskan dalam slide PPT bahwa PT Indofood Tbk menggunakan sistem ERP, di mana sistem ERP sendiri itu adalah Enterprise Resource Planning, cuy. Tadi gue juga baru nyari. Bukan, dia ada di ini gue soalnya. Kenapa lu semua baru nyari? Pokoknya materinya lu pegang. Enggak, gue gak pegang dari tadi, gue pegang rekaman, Cok. Bukan. Gue pegang. Kan sensitif dapat semua bagian ini. Intermezzo. Ulang lagi dari awal nih, Cok. Iya. Oh, dari sini ya. Selanjutnya saya akan membahas sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan PT Indofood dalam menentukan keberhasilan mereka. Yang paling dominan adalah yang pertama kan di slide sebelumnya PT Indofood menggunakan sistem ERP, di mana sistem ERP sendiri adalah sistem manajemen bisnis yang terintegrasi yang meningkatkan perusahaan untuk mengintegrasikan semua area bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, pengadaan dan logistik, sehingga PT Indofood menggunakan sistem informasi keuangan dan akuntansi, di mana karena sistem tersebut memberikan visibilitas yang luas terhadap kesehatan keuangan perusahaan, memungkinkan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat. Selanjutnya yaitu sistem informasi produksi, digunakan oleh PT Indofood karena PT Indofood termasuk perusahaan besar yang bergerak dalam industri makanan, di mana produksi efisien sangat penting bagi perusahaan dan dapat menyediakan informasi bisnis yang real time dan up to date. Dan yang terakhir ada juga sistem informasi sumber daya manusia, di mana tanpa adanya SDM pada perusahaan PT Indofood, sumber daya yang mumpuni dan berkualitas tidak akan mampu untuk melakukan operasional bisnis, sehingga perusahaan PT Indofood dapat menentukan keberhasilan kinerja mereka. Dalam pendapat kelompok kami, penggunaan ERP pada PT Indofood sudah sangat bagus karena sifat all-rounder sistem tersebut. Sistem ERP Enterprise Resource Planning yang sudah lengkap dalam
dan mencakup area-area penting yang luas seperti manufaktur, logistik, distribusi, invoicing, inventory, dan bahkan mencakup bagian aplikasi sebuah perusahaan. Menurut kelompok kami, biaya yang telah dipotong karena ERP itu termasuk sistem yang eh, dapat memotong biaya pengoperasian. Menurut kelompok kami, biaya yang telah dipotong tersebut sisanya dapat dialokasikan kepada pelatihan karyawan baru dalam penggunaan ERP. Karena salah satu kekurangan ERP adalah sulitnya karyawan baru terbiasa pada sistem tersebut. Penggunaan ERP juga dapat menyebabkan ketergantungan perusahaan pada vendor atau pemegang program ERP. Karena semua sistem ERP, pada sistem ERP untuk maintaining, upgrading, dan patching pada ERP tersebut biasanya dipegang oleh vendor dan jarang diketahui cara menjalankan proses-proses tersebut. Jadi menurut kami PT Indofood wajib melatih karyawan dalam menggunakan sistem lain dan atau merekrut karyawan yang sudah tahu cara menggunakan sistem lain untuk memastikan perusahaan nantinya tidak akan lumpuh bila mana sistem ERP yang digunakan rusak atau ditarik atau diberhentikan oleh vendor program tersebut. Dalam topik yang sama, ada baiknya karyawan juga dilatih dalam hal maintenance, upgrade, patching sistem ERP agar tidak terlalu bergantung pada vendor sistem dan agar tidak memberi terlalu banyak kontrol pada vendor sistem, juga mencegah kebocoran data yang bisa saja ditarik oleh vendor sistem. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami pakai untuk mencari jawaban dari segala hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok 8, terima kasih banyak atas perhatiannya.